Tani BSM. Sehat mandiri sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelum kita akan bertanya, sedikit saya dasari begitu. Jadi tadi di awal saya sampaikan, tahun ini adalah musim baru. Kita akan masuk dalam fase perubahan besar. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia. COVID mengubah semuanya, sebenarnya bukan COVID-nya yang mengubah semuanya, tetapi melalui kejadian COVID akan ada perubahan besar. Kalau dalam sistem industri, revolusinya dikatakan kita akan masuk di 4.0. 4.0 semuanya akan berubah, tapi yang paling akan berubah adalah peradaban manusia. Peradaban manusia ini, saya minta maaf, kita akan betul-betul akan tanda kutip terseleksi. Dan terseleksinya kita akan masuk di dunia baru, di mana sudah dunia digital, sudah dunia di AI, jadi robotik akan dominan di tahun-tahun ke depan. Kemudian yang paling harus kita siapkan adalah kesiapan kita secara pribadi. Saya membuat satu konsep pelatihan, terutama di dalam pertanian terorganik. Pertanian organik itu adalah satu konsep yang dinamis, yang tidak berhenti. Kata organik itu adalah hidup, yang semakin lama semakin besar. Tadi materi saya di siang hari adalah kita mulai dari yang paling kecil, dari nothing, dari tidak ada menjadi besar, menjadi semuanya ada. Dari kita masuk dunia baru berarti kita akan menyiapkan satu yang tidak ada, menjadi besar secara dinamis, yang menjadi besar dengan sendirinya. Yang Bapak Ibu pelajari mulai hari ini sama besok adalah satu teori dasar. Saya tidak mengajarkan teori ending, tapi yang saya ajarkan teori basic, teori dasar. Yang Bapak Ibu bisa punya kesempatan untuk membesarkannya, caranya adalah cuma tinggal satu, seperti bola salju. Bola salju itu kecil, cuma satu genggam saja, tapi ketika dia ditaruh di puncak gunung, di dalam salju, semakin jauh ditambah dengan waktu, dia akan menjadi besar. Dan bisa membuat sangat besar. Kalau di zaman Pak Harto dulu, di era Orde Lama, pertanian yang saya ajarkan ini pasti ditutup, tidak boleh berkembang. Kenapa kok saya katakan tidak boleh berkembang? Pertanian model inilah yang akan menjadikan pertanian berubah menjadi besar luar biasa. Saya kasih contoh sedikit. Di Israel, kenapa Israel bisa mengembangkan pertanian yang begitu luar biasa? Cek sound. Tolong dikecilkan dikit, dengung. Diarahkan ke sana sedikit, Pak Kabit. Oke, cek 1, 2, 3. Di Israel itu ada satu konsep yaitu namanya kibbutz. Kibbutz itu adalah satu daerah, bukan orang Israel yang buat. Kibbutz itu yang buat adalah orang-orang dari Rusia. Orang-orang yang tanda kutip, yang sosialis. Jadi mereka membangun satu sistem karena mereka tanda kutip bukan negara asli dari Israel, sehingga mereka tanda kutip diasingkan untuk mengolah tanah. Karena kondisi mereka yang tidak baik, karena mereka tanda kutip seperti tawanan perang seperti itu. Sehingga mereka mengolah dengan segala macam cara bagaimana mereka bisa hidup. Dan hidupnya menjadi luar biasa. Mereka bentuk komunitas.
Ada yang pintar bertani jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi rumah sakit tanpa bayaran. Mereka hidup bersama-sama dalam satu sistem sosialis. Nah, dari sanalah muncul pertanian-pertanian luar biasa dunia. Sebenarnya awalnya mereka juga seperti yang kita pelajari hari ini, dari nothing, dari tidak ada. Karena kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kondisi yang sangat sulit, justru mereka bisa berkembang luar biasa. Hari ini di Indonesia kita juga menghadapi yang sama. Tanah kita luar biasa luas Bapak Ibu. Penduduk Indonesia luar biasa banyak. Kita nomor berapa ya? Nomor 4 atau nomor 5? Nomor 5 terbesar di dunia. Dan yang paling penting di era AI yang baru ini, apa yang akan diperebutkan oleh dunia? Pangan. Saya ulangi, pangan akan sangat diperebutkan. Siapa yang bisa menguasai makanan, mereka akan bisa menguasai dunia. Karena itu Indonesia akan betul-betul dijadikan target utama. Semangat itu yang menggugah saya untuk saya turun lagi, untuk bisa mengajar lagi. Sebenarnya saya sudah pensiun tahun 2018. 2018 saya sudah merasa cukup, tugas saya selesai, visi saya selesai. Visi saya sebenarnya cuma sepele, saya kepengen mengajar pertanian dari Aceh sampai Papua. Dan tahun 2018 saya sudah menyelesaikan semuanya. Hampir semuanya sudah saya kunjungi, semuanya sudah saya taruh orang-orang yang saya latih, orang-orang yang saya anggap sebagai anak-anak angkat saya. Ada di 17 provinsi di Indonesia ini. Karena itu saya merasa selesai. Tetapi ketika ada COVID-19, ketika kita sudah berubah dari era tatap muka menjadi Zoom, menjadi digital, menjadi AI, ini yang menjadi ketakutan bagi saya secara pribadi. Apa ketakutannya? Yang pertama, kalau pangan ini kita kalah, maka yang terjadi adalah terjadi tanda kutip penjajahan dalam bentuk yang baru. Dan saya bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa datang. Saya minta maaf pelatihannya harus berbayar. Karena apa? Ini untuk nyeleksi orang-orang yang serius. Saya sangat terharu dengan Bapak Ibu yang mau datang, mau berkorban waktu dengan biaya yang luar biasa. Ini yang dari Kalimantan, dari mana-mana kan biaya tidak sedikit untuk datang. Dan saya sangat menghargai hal itu. Karena itu saya kepingin berbagi ilmu sebanyak-banyaknya. Semampu Bapak Ibu terima apa yang saya punya. Saya akan berikan semuanya. Tidak ada yang saya tutupi sama sekali, semuanya terbuka. Dan tapi minta maaf, sebagai guru kalau boleh saya katakan, sebagai pengajar, saya tidak akan mengajarkan Bapak Ibu yang terapan yang ada di hari ini. Tapi yang saya ajarkan adalah terapan itu muncul dari apa. Jadi namanya basic, namanya dasar. Jangan pernah lihat apa yang muncul, lihatlah bagaimana itu dibangun. Lihatlah bagaimana itu dibuat. Jadi kalau Bapak Ibu punya dasar semua itu, yang membedakan di sini. Ketika kita tidak punya dasar yang kuat, tidak punya dasar teori yang sebenarnya, ketika terjadi masalah akan runtuh. Saya kasih contoh real. Dalam dunia usaha pertanian peternakan hari ini. Habis ini Bapak Ibu perumahan orang itu artinya orang-orang kena PHK akan banyak sekali. Karena apa? Era manusia akan digantikan dengan robotik. Nah, ketika orang banyak yang dirumahkan, banyak terjadi PHK besar-besaran, semua orang-orang itu butuh kerja. Mereka merasa punya modal. Ketika mereka punya modal, mereka akan berusaha. Padahal minta maaf, ketika mereka berusaha, mereka butuh yang instan, yang langsung selesai. Padahal mereka tidak punya dasar di bawahnya. Sehingga apa? Dia mulai usaha dengan modal yang cukup besar. Sehingga ketika ini berjalan, saya jamin 100%, ketika ada masalah sedikit saja, pasti hancur. Karena itu saya minta maaf,
Kalau saya melatih, kalau saya mengajar, saya akan memperlakukan seperti Bapak Ibu, seperti saya sendiri. Bagaimana berusaha di era yang sulit ini tanpa modal. Usahakan namanya modal seminim-minimnya. Sampai apa kita boleh mengatakan ketika kita jatuh itu tidak sakit. Tetapi ikhlas. Kenapa saya ngotot dengan satu sebutan tani itu tawakal, niat, ibadah. Karena apa? Percayalah Bapak Ibu. Tantangan besar. Tapi kalau niat kita adalah ibadah, kekuatan itu akan menguatkan kita. Saya menjadi testimoninya. Saya bergerak sendiri. Saya tidak ada sponsor dari manapun dan saya menolak sponsor dari manapun. Saya pakai modal sendiri, pakai uang sendiri. Saya bergerak dari Aceh sampai Papua. Melatih mungkin sudah ratusan ribu orang. Tapi saya boleh katakan, itu tidak menjadikan saya kendor. Tapi saya tetap melangkah. Walaupun itu secara mental itu berat sekali bebannya. Saya bersyukur tahun-tahun yang ini saya disupport oleh pemerintah karena saya harus ngajar di pemerintah. Ketika saya bekerja dengan pemerintah, saya manfaatkan kesempatan ini untuk saya bisa ketemu dengan banyak orang. Nah, saya berharap ketika kita ke depan, ini Bapak Ibu yang umum, saya menghargai yang umum jauh lebih besar. Kenapa kok begitu? Kalau utusan dari satu pemerintah, itu biasanya cuma syarat aja pelatihan. Tapi Bapak Ibu datang ke sini kan sudah berkorban nih. Saya minta tolong, Bapak Ibu sudah bayar harganya, ayo pergunakan waktu sebaik mungkin, kita belajar sebanyak-banyaknya, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Saya mampu saya. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa kerja sendiri. Ketika saya melatih Bapak Ibu, nanti saya tugaskan Bapak Ibu satu, tolong dipraktekkan. Sudah jalani saja dari yang kecil. Level keduanya, level ketiganya tentang market, saya juga sedang bergerak. Jadi saya sedang melobi-lobi baik eksportir, baik semua, kita bangun koneksi yang bersama-sama. Jadi di bawah Bapak Ibu mulai produksi yang kuat, yang stabil, yang bagus. Tapi di atas saya juga akan menego untuk bagaimana menjual produk-produk Bapak Ibu. Masalah petani sebenarnya cuma 3 Bapak Ibu. Nomor 1 adalah bagaimana menyiapkan bahan bakunya. Bahan baku itu termasuk pupuk, benih, obat-obatan. Yang kedua adalah manajemennya, ini yang kita ajarkan. Dan yang ketiga adalah pasarnya. Semua petani cuma 3 ini masalahnya. Yang 1 dan 2 Bapak Ibu pasti bisa. Karena itu di tangan Bapak Ibu, kemauan Bapak Ibu. Di market kita akan berjuang bersama-sama. Siapa pasar kita? Masyarakat yang kepingin sehat. Saya di herbalis, saya kebetulan seorang herbalis Bapak Ibu. Pasien kita, pasien dengan tim BSM ini sudah jutaan orang. Jadi kita bekerja sama seluruh elemen, seluruh teman-teman, kita libatkan bersama-sama. Untuk apa? Goal kita adalah menyehatkan bangsa. Menyehatkan bangsa bukan dengan BPJS Bapak Ibu. BPJS itu sebenarnya kalau dulu belum ada BPJS itu namanya Sadikin. Tahu Sadikin? Sakit jadi miskin. Kalau zaman Sadikin orang miskin dilarang sakit, betul atau tidak? Tapi ketika BPJS ada, bahasanya berubah. Semua orang harus sakit. Kenapa kok begitu? Begitu ada BPJS, rumah sakit penuh Bapak Ibu. Laris. Karena alasannya tidak berbayar, betul atau tidak? Tapi sebenarnya bukan tidak berbayar, ini juga berbayar. Ada yang diuntungkan dari pihak-pihak tertentu. Kalau gerakan saya dilarang sakit. Siapa yang setuju kalau kita dilarang sakit? Siapa yang mau sakit? Karena itu kita buat peraturan sama-sama di rumah tangga kita semuanya, keluarga-keluarga kita. Kasih peraturan, penyakit dilarang masuk rumah. Loh serius, sakit itu pilihan Bapak Ibu.
Saya ulangi ya, sakit itu pilihan. Saya seorang herbalis, saya punya produk banyak. Saya bercita-cita satu, orang tidak beli produk saya. Karena itu saya mengajarkan dari tahun 2008 hingga hari ini. Yang saya ajarkan adalah bagaimana sehat secara mandiri. Tetapi harus kita maklumi, orang sehat butuh makanan yang sehat. Siapa yang memproduksi? Petani. Lah petaninya tidak ada yang mau memproduksi yang sehat. Petaninya mentalnya adalah cari untung. Tidak peduli yang makan sehat, yang makan tidak sehat. Betul atau tidak? Yang penting saya untung. Kalau sistem seperti ini, di lain sisi saya mengajarkan orang makan sehat, saya suruh seandainya nih, saya suruh makan sayur, buah dan sebagainya, mereka belinya di pasar. Kemudian di pasar itu barang-barang yang tidak sehat, yang banyak mengandung zat-zat kimia. Padahal yang namanya penyakit seandainya sekarang ini paling banyak kena kanker seperti itu. Kanker itu obatnya cuma satu, antioksidan. Antioksidan itu dari mana? Dari tanaman-tanaman yang sehat. Lah ketika kita menyarankan orang makan seandainya makan tomat. Tomatnya sudah disemprot dengan semuanya, mengandung pestisida, mengandung zat kimia. Bukan orang tambah sehat, tapi orangnya tambah sakit. Karena itulah saya mundur lagi. Saya harus ciptakan petani-petani yang bisa produksi yang sehat. Tapi petani-petani saya rubah dasarnya. Saya minta tolong, jangan bertani karena keuang. Jangan bertani hanya karena profit. Jangan bertani karena kita kepengen hidup. Bertanilah untuk ibadah. Bertani untuk ibadah itu apa? Orang yang memproduksi sesuatu yang menghasilkan tanaman, yang menghasilkan sayuran, buah-buahan, tapi itu menjadi obat. Obat itu Bapak Ibu, definisi obat yang sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Makananmu adalah obatmu. Makanan kita adalah obat-obat kita. Di tempat ini nanti saya akan demokan Bapak Ibu. Nanti malam ini kan kita ada yang hobi begadang atau enggak di sini, saya lihat wajah-wajah kantoran ini enggak hobi begadang. Paling jam 9, jam 10 gitu kan sudah ngantuk gitu kan. Kalau dia lebih dari jam 11 biasanya pasti masuk angin. Kan begitu kan? Orang yang telah tidur kalau enggak biasa tidur malam pasti masuk angin. Supaya tidak masuk angin, saya minta tolong. Nanti saya sediakan di sini namanya teh prima. Teh prima ini tolong diminum nanti malam sebelum pulang atau sebelum istirahat atau tengah break. Teh prima ini isinya contoh nih ya, contoh teh prima. Teh prima ini ada yang panas-panas, ada jahe, ada cabai Jawa, ada pala, kemudian ada kayu manis. Nah, ini sebenarnya kan cuma sepele. Tetapi kalau ini kita minum di saat yang tepat, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, semuanya ini kita demonstrasikan ini adalah sesuatu yang ada di tempat ini. Contoh, banyak orang hari ini pasti Bapak Ibu sakitnya kolesterol, jantung, diabetes. Ini diabetes akan menjadi nomor 3, nomor 1 kolesterol karena ke jantung, asam urat juga nomor tinggi. Semuanya Bapak Ibu ada di tempat ini Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu kalau kepengen, Pak saya sakit asam urat kolesterol gitu. Bukan minum obat solusinya, tapi makan yang sehat. Jadi saya minta tolong, Bapak Ibu saya ajak bersama-sama, memang waktu 2 hari tidak akan cukup untuk belajar semuanya. Tetapi Bapak Ibu nanti tergabung dalam satu grup angkatan pertama Banyuwangi, saya tidak tahu namanya grupnya, Pak Bambang yang atur semuanya. Tapi di sini kita akan jadi satu keluarga. Ada apa-apa silakan konsultasi, silakan tanya. Nanti ada memang bukan saya yang jawab langsung Bapak Ibu, ada admin yang jawab. Tetapi kalau sudah mentok pasti ke saya. Kalau sudah admin tidak bisa jawab pasti nanti ke saya yang jawab. Nah disinilah ajang kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk menyehatkan bangsa melalui dunia pertanian dan peternakan. Jadi harapan kita adalah Bapak Ibu akan berhasil. Dan saya berdoa sekali Bapak Ibu akan berhasil. Saya kepingin cita-cita Bapak Ibu kalau ada di YouTube saya, semua Bapak Ibu yang hadir mengubah
Uang pendaftaran 1 juta kita tambahi 0,3 di belakangnya. Karena apa kok saya harus katakan itu? Kalau seandainya Bapak Ibu nanti ke depan jadi miliarder di daerahnya masing-masing, saya yakin pertanian Indonesia akan berubah. Amin. Karena pertanian butuh contoh. Kalau tidak ada orang sukses di bidang pertanian, saya yakin anak-anak muda tidak akan ada yang mau jadi petani. Tetapi kalau sudah melihat di desa, di daerahnya Bapak Ibu, nanti ada orang-orang yang menjadi miliarder dari pertanian. Saya yakin anak-anak muda akan belajar dari petani. Belajarnya juga saya minta tolong, bukan dari yang besar. Belajarlah dari yang kecil. Sebagai testimoni, saya membangun pabrik. Semua pabrik saya mulai dari yang kecil. Saya membangun usaha dengan modal cuma Rp50.000. Dan bisa jadi miliarder. Bukan uang banyak yang kita punya, tetapi ilmunya. Seperti di awal siang tadi saya sampaikan, kita ini cuma terdiri dari 1 sel telur. Tetapi ditambah waktu jadi Bapak Ibu. Jadi kita yang besar-besar sekarang ini. Nah, usaha juga sama. Bukan berapa banyak uang kita, tapi berapa kali kita berputar. Berputar ini adalah sistem yang kita sebut dengan manajemen pertanian. Berputar itu adalah siklus dan cara. Mungkin dari cuma limbah rumah tangga yang 1 ember. Tapi ketika ini diolah berkali-kali, menghasilkan tanaman menghasilkan uang, dan menghasilkan kecukupan, ini akan menjadi semakin lama semakin besar. Hanya tambahannya waktu saja yang kita tidak tahu. Tapi percayalah, waktu itu tidak usah kita minta, dia berputar sendiri. Betul ya?